Pagi teknik. Mengawali hari. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Yang Pagi, Pak. 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 ya kita akan Pagi, Pak. Pagi, Pak. kita akan memulai perkuliahan pengantar teknik perkapalan, melanjutkan materi minggu lalu. Jadi silahkan di mute headset ataupun mikrofon masing-masing. Ya, untuk hari ini materi yang ingin saya sampaikan, kebetulan saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu jenis dan fungsi serta bagian-bagian kapal. Minggu lalu kalian sudah diberikan satu tugas secara umum mengenai jenis-jenis kapal ataupun bentuk-bentuk kapal ataupun tipe-tipe kapal yang kalian bisa dapatkan di internet. Nah, hari ini saya coba membuka wawasan ataupun memberikan penjelasan secara akademis mengenai jenis dan juga fungsi kapal. Nah, untuk pertemuan hari ini mempunyai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mahasiswa dapat mendefinisikan alat transportasi perairan. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan pembagian fungsi kapal. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis dan karakteristik kapal berdasarkan pengkategoriannya atau klasifikasinya. Oke, baik. Ini saya stop bentar. Tunggu sebentar, maaf, nih ada telepon urgent sebentar ya.
Ya, baik. Mohon maaf tadi sempat ada panggilan darurat terkait COVID, jadi harus saya angkat sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi secara garis besar itu ada 3 tujuan dari kuliah hari ini. Jadi yang pertama mendefinisikan, kemudian menjelaskan fungsi dan juga karakteristik dari masing-masing kapal. Oke, ini sedikit wawasan atau membuka wawasan kalian ataupun memberikan satu pengetahuan. Nah, jadi negara kita ataupun bangsa kita punya sekitar 3/4 lah perairan. Nah, salah satu bagian dari perairan tersebut merupakan selat yang paling sibuk di dunia ini. Mungkin kalian sudah tahu, jadi di Selat Malaka, di mana di situ merupakan satu pintu perdagangan dunia, hampir 83.000 kapal lewat selat tersebut dalam setahun. Jadi kalau kita lihat hampir tiap hari itu kalau dibagi rata-rata hampir ada mungkin bisa ratusan kapal lewat Selat Malaka. Nah, di situ artinya harusnya ini adalah Selat Malaka. Nah, di sini ada Selat Malaka. Nah, jadi hampir seluruh kapal yang menyeberangi Asia Timur ke Eropa itu melewati Selat Malaka. Nah, sejauh ini yang paling mengambil keuntungan dari adanya traffic tersebut yaitu kita ketahui adalah Singapura. Jadi Singapura merupakan salah satu hub atau pertemuan kapal-kapal di dunia. Mereka menyediakan tempat untuk saling bertukar, khususnya dalam bidang peti kemas. Nah, oleh karena itu Singapura mempunyai satu income yang cukup besar di dalam operasi perkapalan dan juga operasi pelabuhan. Nah, sejauh ini Indonesia belum banyak memanfaatkan hal itu. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, kapasitas pelabuhan kita ataupun jumlah kapal kita masih sangat rendah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Padahal kalau mungkin ada yang dari Medan atau dari Aceh atau dari Batam, pintu perdagangan dunia itu kira-kira di depan mata gitu ya. Benar-benar langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Nah, tetapi sejauh ini kita belum berperan banyak. Nah, kalau kita lihat secara global, mengapa sih banyak kapal yang melewati Selat Malaka? Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan informasi dari jurnal terkemuka dari Nature, sebagian besar produk-produk yang ada di dunia itu diproduksi di Cina, daerah Cina Daratan ataupun Asia Timur. Ini adalah daerah atau negara produser. Nah, kemudian dari negara produser ingin disebarluaskan ke seluruh dunia termasuk ke Eropa, Afrika, dan juga Asia Barat. Nah, mode transportasi yang paling murah yaitu menggunakan kapal. Jadi mereka harus melewati Selat Malaka, kemudian baru bisa menyebar ke Afrika, Eropa, dan seterusnya. Kemudian dari sisi konsumsi energi, produser energi paling besar yaitu dari daerah Asia Middle East atau Timur Tengah. Kemudian konsumsi terbesar bahan bakar ya pasti di produser di daerah Asia Timur, Cina, Taiwan, kemudian Jepang dan juga Korea, sehingga terjadi arus balik ke Asia Timur. Jadi sehingga Selat Malaka menjadi sangat strategis
sebagai hub ataupun jalur perdagangan dunia. Nah, kemudian kita coba mendefinisikan atau kalian perlu mengetahui definisi dari kapal itu sendiri. Nah, ini definisi saya ambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kapal dalam bentuk noun atau kata benda, kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, dalam kurung sungai dan sebagainya, terbuat dari kayu atau besi, bertiang atau satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar. Nah, ini menurut istilah KBBI. Kalau kita mengikuti Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2018 Menteri Perhubungan, maka yang disebut sebagai kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air, permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi cakupannya sangat luas. Jadi mulai dari kendaraan air dengan berbagai bentuk dan jenis. Nah, kemudian bisa digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan seterusnya. Dan juga benda terapung atau bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Makanya di dalamnya termasuk pelabuhan apung, termasuk offshore structure, termasuk ya sampan dan seterusnya. Jadi cakupan kapal, pengertian kapal ini sangat luas. Secara garis besar yaitu semua bangunan yang berada di air gitu ya. Entah itu di laut, di danau, di waduk, atau di sungai. Kemudian kalau kita lihat sedikit mengenai sejarah kapal sendiri, mungkin yang paling kita kenal atau yang paling menjadi cerita yang sudah banyak diketahui yaitu yang pertama yaitu mengenai Titanic yang sudah sangat viral mengenai kapal yang terbelah menjadi dua karena menabrak karang. Kemudian kalau kita jauh ke belakang lagi mungkin kita pernah dengar mengenai kisah Nabi Nuh di mana menyelamatkan umat manusia dari banjir dan seterusnya. Nah, sejarah kapal sendiri itu kalau dari sejarah sudah dimulai dari 8.000 sebelum Masehi. Kemudian mulai berkembang Viking Longboat, mungkin pernah ada film mengenai kapal layar, kemudian bajak laut dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam sejarah perkembangan dari kapal. Nah, kemudian ada kapal tiang tinggi, kemudian di sini masih zaman belum menggunakan mesin uap. Ini sekitar 1000 Masehi ya. Ini 1000 Masehi. Kapal Nabi Nuh kira-kira sebelum Masehi atau sesaat sesudah Masehi. Kira-kira di 5 sebelum Masehi. Nah, kemudian berkembang pesat ketika mulai ada kapal uap atau kapal tenaga uap. Nah, Titanic merupakan salah satu produk dari kapal uap. Nah, dari situ kemudian berkembang pesat menjadi kapal perang, kemudian menjadi kapal pesiar, kemudian menjadi kapal yang multipurpose. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, saat ini kapal yang paling panjang dan juga paling panjang itu panjangnya lebih tinggi daripada menara Empire State yang ada di Amerika. Jadi ini perbandingannya, ini kapal paling panjang, ini yang paling bawah, itu adalah kapal
sekarang namanya Giant Sea Wave, dulu namanya Jahre Viking, dan Nok Nevis, sekarang namanya Giant Sea Wave, berbentuk tanker. Nah, kalau kita lihat skalanya, ini adalah lapangan bola, kemudian berkembang bisa melewati tinggi dari Menara Eiffel, ini USS atau kapal induk, kemudian berkembang sekarang bisa melewati Empire State. Nah, mengapa kapal menjadi sangat berkembang? Karena 90% dari perdagangan dunia itu melalui jalur laut atau kapal. Karena kapal merupakan salah satu transportasi yang paling rendah biaya. Selain itu dapat mengangkut jumlah muatan dalam skala yang sangat besar. Oke, kira-kira demikian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi klasifikasi jenis kapal. Nah, di sini saya coba menjelaskan klasifikasi jenis kapal itu dari berbagai referensi. Karena di dalam pengklasifikasian kapal tidak bisa mutlak menggunakan satu acuan. Nah, di sini saya tampilkan yang pertama yaitu berdasarkan fungsi yang ada di dalam buku Ship Design and Construction yang dikeluarkan oleh Society of Naval Architects and Marine Engineer, Sename Amerika Serikat. Editornya Robert Tajard. Nah, jadi ada 3 kategori utama. Yang pertama yaitu commercial vessel atau sering juga disebut sebagai merchant vessel atau bahasa Indonesianya adalah kapal niaga. Nah, kemudian kategori yang kedua itu ada industrial vessel atau dalam definisi bahasa Indonesianya yaitu kapal yang mensupport industri tertentu. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu service vessel atau definisi dalam bahasa Indonesianya yaitu kapal yang melakukan jasa service atau pelayanan. Nah, untuk merchant vessel atau commercial vessel itu ada banyak sekali jenisnya atau tipenya. Mulai dari general cargo, container ship, tanker, liquefied gas, carrier, bulk carrier, ore, bulk, kemudian tug and barge, kemudian roll on, roll off, kemudian ferry, ada barge carrier, heavy lift ship, kemudian chemical tanker, lumber carrier, towboat, with ship, passenger ships. Nah, nanti secara acak saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing jenis kapal ini. Nah, kemudian untuk kategori kedua termasuk di dalamnya adalah suction dredges, kemudian ada pipelaying vessel, kemudian drilling supply boat, kemudian ada semi-submersible, ada incinerator vessel, ada hopper dredges, kemudian ada fish processing vessel, ada fish catching vessel, ada fisheries research vessel, kemudian ada oceanographic research vessel, kemudian ada hydrographic survey vessel, kemudian ada ocean mining vessel, kemudian ada seismic exploration vessel. Kemudian untuk kategori ketiga yang yaitu service vessel atau jasa pelayanan, ada tugboat, kemudian ada offshore supply boat, kemudian ada crew boat, kemudian ada crane support ship, kemudian ada diving support ship, kemudian ada fireboat, pilot boat, dan juga towboat. Nah, secara garis besar untuk kategori yang pertama, kenapa disebut komersial atau merchant vessel atau kapal niaga? Karena secara garis besar muatan yang dapat dimuat pada jenis-jenis kapal ini itu dapat menghasilkan sebuah income atau sebuah jasa sewa gitu ya. Jadi terdapat cost secara komersial untuk menaikkan nilai ekonomi dari transportasi tersebut. Untuk industrial vessel ini untuk
mensupport kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagai contoh, kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Di situ ada suction dredges, ini yaitu kapal keruk, biasanya untuk mengeruk dasar laut, kemudian menyemprotkan ke permukaan tertentu. Mungkin yang paling sering kita dengar yaitu mengenai pulau buatan ataupun reklamasi. Nah, itu menggunakan suction dredges, kemudian pipelaying vessel, itu kapal untuk menempatkan atau menaruh pipa bawah laut dan juga kabel bawah laut. Ada juga drilling supply boat, yaitu untuk supply pengeboran. Kemudian ada incinerator vessel, yaitu kapal untuk pembakaran. Hopper dredges, itu untuk kapal keruk. Sama seperti suction dredges tadi. Kemudian ada fish processing vessel, itu kapal pengolah ikan. Ada kapal penangkap ikan, dan juga kapal riset ikan. Kemudian ada kapal riset untuk oceanografi, kemudian ada riset untuk hidrografi, kemudian ada untuk ocean mining, dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang service tugboat, ini biasanya digunakan di pelabuhan ataupun untuk menarik barge, kemudian ada supply boat, dan seterusnya. Nah, ini kategori atau klasifikasi jenis kapal berdasarkan fungsi yang pertama, menurut Sename. Nah, kemudian untuk kategori atau klasifikasi jenis kapal berdasarkan fungsi, menurut buku Ship's Construction oleh DJ Iris. Nah, ini berdasarkan fungsi lebih spesifik. Yang pertama ada high speed craft, atau kita mungkin di bahasa Indonesia bisa kita katakan sebagai speedboat atau kapal dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada offshore oil vessel. Nah, kemudian ada fishing vessel. Kemudian ada harbor atau ocean workcraft. Kemudian ada dry cargo ship. Kemudian ada liquid cargo ship. Ada passenger ships. Kemudian ada submersible. Terakhir ada warship atau kapal perang. Nah, dari kategori high speed craft itu terdapat beberapa jenis lagi turunannya. Ada multi-hull including wave pushing, atau bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu kapal dengan jumlah lambung lebih dari satu atau multi-hull atau banyak, lambung banyak. Kemudian ada juga small water plan area twin hull atau SWAT. Ini biasanya lambungnya 2 atau katamaran ya. Kemudian ada surface effect ship atau hovercraft. Kemudian ada hydrofoil, ada wing inground effect. Nah, itu termasuk ke dalam kategori high speed craft. Kemudian tadi offshore oil vessel, tadi sudah jelaskan di dalamnya termasuk supply ship, pipe layer, crane barge, semi-submersible, drill ship, kemudian ada accommodation berth, production platform, kemudian floating storage unit, kemudian floating production and storage unit. Kemudian ada fishing vessel, ada termasuk trawler, purseine, dan seterusnya, dan juga ada factory ship. Kemudian harbor ocean workcraft, di dalamnya ada cable layer, tugs, dredger, salvage, tender, dan seterusnya. Nah, rata-rata untuk jenis atau kategori high speed offshore fishing vessel dan harbor itu ukuran kapalnya di bawah 100 meter. Nah, kemudian untuk dry cargo, nah, dan juga liquid, ini yang paling banyak digunakan sebagai tadi merchant vessel atau commercial vessel, mulai dari tram, bulk carrier, cargo liner, container vessel, bulk carrier, ro-ro ships, refrigerated cargo ship, timber carrier, livestock, dan seterusnya. Nanti saya jelaskan fungsinya salah satu atau acak di dalam setiap kategori.
Jadi dry cargo ship berarti kapal yang mengangkut muatan kering. Kemudian ada juga kapal yang mengangkut muatan liquid atau cair. Di dalamnya itu ada oil tanker, ada liquid gas carrier, kemudian ada chemical carrier. Kemudian kategori passenger ships, di situ ada liner, ada cruise ship, kemudian ada immigrant ships, kemudian ada ferry, baik coastal maupun coast channel, kemudian ada harbor ferry. Nah, kemudian submersible tadi kaitannya dengan bangunan lepas pantai atau offshore. Nanti ada tension leg platform, kemudian ada submersible offshore platform, kemudian ada jack up platform dan seterusnya. Kemudian warship tentu di sini adalah kapal perang, jenisnya tidak disebutkan karena ini adalah rahasia negara. Ya, saya lanjutkan. Kemudian klasifikasi jenis kapal berdasarkan gaya apung atau by support system. Nah, ini menurut Watson di dalam buku Practical Ship Design. Nah, jadi menurut gaya apung ini menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada hydrostatic support dan yang kedua yaitu hydrodynamic support. Nah, ini kaitannya dengan fisika ataupun karakteristik fisika, yaitu mengenai bagaimana kapal tersebut bisa mengapung ataupun kapal tersebut bisa berjalan gitu ya. Nah, untuk hydrostatic support, di situ ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah single hull atau lambung satu lambung. Kemudian ada twin hull. Nah, di dalamnya di sini ada hovercraft untuk yang single hull, kemudian ada side wall hovercraft atau masih kaitannya hovercraft, kemudian ada displacement ship. Nah, displacement ship ini biasanya untuk kapal-kapal niaga tadi yang disebutkan. Kemudian termasuk di dalamnya submarine. Kemudian untuk twin hull ataupun multi hull, ada katamaran, ada semi submersible untuk offshore dan juga ada SWOT tadi saya sampaikan di dalam high speed craft. Kemudian untuk yang hydrodynamic support, nah di sini ada planning hull dan juga hydrofoil. Ini menurut gaya apung. Nah, kemudian menurut gaya apung berdasarkan Naval Architect and Ocean Engineering dari US Naval Academy. Di sini lebih detail, ada aerostatic support, ada hydrodynamic support, kemudian ada hydrostatic support. Atau tidak dalam kurung displacement. Kemudian ada submersible tadi untuk kapal selam, aircraft berarti pesawat terbang atau kapal udara. Nah, kita lihat di sini semakin berhubungan dengan aero, kecepatannya bisa semakin lebih tinggi. Ini ada range kecepatan mulai dari aerostatik, kemudian ada hydrodynamic support, dan juga ada hydrostatik. Nah, sebagian besar kapal itu di bagian displacement ini, yang tadi 90%. Nah, kalau dari segi support gaya apung, untuk hydrostatik itu menggunakan hukum Archimedes. Kemudian untuk hydrodynamic itu menggunakan hukum Bernoulli. Untuk aerostatik menggunakan hukum mekanika fluida. Lebih dibahas di dalam kaitannya dengan hubungan antara benda dan juga udara. Nah, semakin tadi berhubungan dengan udara, maka kecepatan yang didapatkan bisa semakin lebih tinggi atau lebih cepat. Nah, kita bisa lihat
secara geometri dari kapal hidrostatik hingga aerostatik. Untuk yang hidrostatik dibagi lagi menjadi special displacement, ada deep displacement, ini biasanya untuk kapal kargo, sehingga displacement itu adalah perubahan atau perpindahan. Jadi perpindahan air ataupun badan kapal ataupun lambung kapal yang berada di bawah air ini cenderung besar atau banyak. Semakin ke sini, semakin tidak ada bagian kapal yang tersentuh dengan tercelup dengan air. Jadi untuk displacement rata-rata hampir seluruh bagian kapal itu tercelup dengan air sehingga dapat memuat banyak muatan. Nah, oke, kemudian masih di dalam special displacement, di situ ada multi hull tadi atau lambung banyak, ada katamaran berarti di situ lambungnya 2, kata berarti 2. Kemudian konvensional displacement, di situ ada monohull atau lambung 1, ada yang bentuknya runcing, ada bentuknya V. Nah, untuk yang hydrodynamic, di situ ada hydrofoil. Nah, di sini menggunakan lambung sudah terangkat, tetapi menggunakan semacam foil yang seperti sayap di pesawat, tapi lokasinya di bawah air. Dan juga planning hull. Nah, sehingga pada saat kapal tersebut berjalan, sebagian besar badan kapal itu berada di atas air, menggunakan prinsip hydrofoil. Kemudian untuk surface effect berarti di situ menggunakan pengaruh efek permukaan laut atau permukaan air untuk mendapatkan bantalan udara sehingga sama sekali tidak menyentuh air dan bisa dilakukan manuver dan juga gaya dorong berdasarkan propulsinya. Oke, itu menurut gaya apung atau by support. Nah, kemudian menurut jenis lambung, secara garis besar itu ada 3 tadi. Ada planning hull, ada semi displacement hull, kemudian ada displacement hull. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, bisa dikatakan di sini adalah full displacement, ini semi displacement, kemudian ini adalah planning hull. Jadi displacement hull itu adalah kapal yang hampir seluruh bagiannya tercelup air dan juga mempunyai banyak muatan. Semi displacement yang tercelup air semakin sedikit, muatannya makin sedikit, kecepatannya makin meningkat. Nah, planning hull biasanya untuk high speed craft atau high speed vessel untuk kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian berdasarkan muatan kargo yang banyak digunakan saat ini untuk keperluan perdagangan dunia, yaitu 2 klasifikasi utama, yaitu general cargo, kemudian ada bulk cargo. Nah, general cargo ini artinya muatan yang bisa dibawa atau yang diangkut itu bermacam-macam. Sehingga dikategorikan lagi menjadi 3, ada break bulk. Jadi secara muatan banyak, mungkin secara borongan, tetapi bentuknya masih tidak beraturan. Di situ misalkan dalam bentuk drum, dalam bentuk palet, dalam bentuk karton atau kardus, dalam bentuk gulungan, dalam bentuk krat, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk neobulk, nah ini masih bentuknya lebih tertata, seperti di sini ada lumber atau kayu, kemudian ada kertas, gulungan steel, dan juga automobil atau kendaraan. Nah, kemudian yang berkembang pesat yaitu container session. Nah, di situ ada kapal peti kemas. Jadi mengangkut peti kemas. Jadi kalau tadi bedanya break bulk dengan peti kemas, nah ini barang-barang yang tadi dalam bentuk misalkan karton ataupun kardus sudah dimasukkan ke dalam peti kemas.
Nah, untuk bak kargo atau kargo dengan muatan borongan banyak, itu tadi sudah dikategorikan menjadi liquid bulk atau berbentuk cair, itu mulai dari LNG, produk petroleum atau minyak, kemudian ada vegetable oil atau minyak goreng, dan kemudian vessel, kayak chemical vessel dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang kapal dry bulk atau muatan curah kering, di situ dalam bentuk butiran, bisa pasir, bisa semen, bisa beras, bisa jagung, dan seterusnya. Nah, ini rata-rata kalau kita hubungkan dengan berdasarkan lambung, rata-rata kapal ini merupakan displacement. Jadi, hampir seluruh bagian kapal tercelup dengan air. Jadi untuk yang semi dan planning hull ini untuk kapal cepat ataupun kapal spesial atau khusus. Baik, saya akan masuk ke fungsi. Sebelum saya masuk ke fungsi, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, sebelum bertanya, nama, silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Asad, Pak. Ya. Saya mau bertanya, kalau yang tadi itu kan, kalau yang planning hull itu kan mempunyai dua lambung kapal ya, Pak? Planning hull. Iya, yang planning hull tadi. Ya. Enggak, nah, kan itu bisa mendapat kecepatan 80 sampai 100 knot. Nah, ya. kenapa yang kapalnya tim Hydros tuh juga menggunakan dua lambung kapal tuh, Pak. Nah, ya apa sih, Pak, hubungannya kayak sama si lambung kapal itu bentuknya sama kecepatannya? Hubungannya itu apa, Pak? Ya, hubungan lambung dengan kecepatan. Ya, ya, jadi kembali ke dalam prinsip ini. Jadi semakin sedikit kontak lambung atau permukaan lambung atau permukaan bawah kapal dengan air, itu gaya gesek atau gaya ikat antara air dan juga lambung itu semakin rendah. Jadi kalau tidak ada kontak atau tidak ada gaya gesek, nah di situ gaya dorongnya akan lebih besar sehingga kecepatannya lebih tinggi. Kalau untuk yang displacement itu hampir sebagian besar permukaan lambung kapalnya itu menyentuh air sehingga terjadi gaya gesek atau mungkin gaya ikat lah. Jadi seolah-olah lambung kapal itu ada yang menarik, mengikat ketika dia mau berjalan. Nah, makanya kalau bentuk lambung itu semakin runcing atau semakin kecil, sehingga permukaan yang bersentuhan dengan air juga semakin kecil, hambatan semakin kecil, gaya dorong semakin besar, gitu kira-kira. Siap, makasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama? Nama saya Muhammad Dafa. Ya, silakan. Ya, untuk yang tipe-tipe hull tadi, Pak. Ya. Itu kapal plat datar masuknya yang ke mana ya, Pak? Baik. Ya. Jadi untuk kapal plat datar yang mungkin sudah beberapa banyak mengetahui, itu bisa dikategorikan sebagai flat bottom. Ini planning hull. Jadi mempunyai lambung berbentuk datar dan juga di bagian bawah juga datar. Tapi untuk jenis kapal plat datar tertentu juga ada yang semi displacement atau semi planning hull gitu. Nah, jadi mungkin yang belum tahu kapal plat datar itu kapal yang diciptakan atau diinovasikan atau yang menemukan inovasi dosen kita Pak Hadi Tresno.
menggunakan prinsip tanpa lengkungan. Jadi semua plat penyusunnya datar. Nah, sehingga di situ ada satu konsep yang disebut sebagai planning hal tersebut. Gitu kira-kira. Pak. Makasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Cisawiguna. Ya. Tadi kan kita mengklasifikasikan jenis kapal berdasarkan lambung, terus kargo, terus jenis fungsi dan sebagainya macamnya. Ya. Nah, di dunia perkapalan itu ada nggak sih Pak klasifikasi berdasarkan keren-kerenan desain gitu Pak? Oke. Baik. Jadi untuk tadi keren-kerenan desain itu masuknya adalah nanti kapal khusus ya. Dan juga di situ kategorinya yaitu kategorinya bukan di sini. Jadi saya memilih kategorinya di dalam sini saja. Jadi untuk kategori keren-kerenan desain atau desain yang mana yang lebih bagus, itu masuk kategori untuk kebutuhan luxurious atau kebutuhan gaya hidup. Nah, itu nanti masuknya ke dalam boat atau perahu ya. Nanti saya contohkan di akhir slide ini. Jadi untuk klasifikasi yang secara garis besar ini adalah untuk kapal niaga. Nah, kalau kita lihat secara gaya apung, untuk desain-desain yang futuristik, itu arahnya yaitu di hidrostatik dan juga aerostatik. Klasifikasinya, tetapi tidak diklasifikasikan berdasarkan desainnya bagus atau tidak, tapi diklasifikasikan berdasarkan teknologi lambungnya. Nah, arahnya nanti ke sini, aero support dan juga hydrodynamic support. Jadi, klasifikasinya ke dalam bentuk lambungnya. Nanti ada saya contohkan, kira-kira gitu. Tapi untuk klasifikasi, pertanyaannya kan, apakah ada klasifikasi berdasarkan desain futuristiknya? Saat ini belum ada. Tapi untuk klasifikasi boat atau yacht, ya itu nanti ada tersendiri. Jadi istilahnya yacht ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Pak, izin bertanya. Ya. Kapal roll-on sama kapal roll-on roll-off itu sama nggak sih Pak sama ferry? Soalnya kan fungsinya hampir sama tuh. Ya, baik. Jadi nanti ada penjelasan di saya, tapi karena sudah ada pertanyaan tersebut, nah kapal ro-ro atau roll-on dan juga roll-off dan ferry secara fungsional itu berbeda. Jadi untuk ferry umumnya itu memiliki dua jenis, ferry jarak pendek dan juga ferry jarak jauh. Nah, untuk ferry jarak jauh, di situ umumnya tidak memiliki satu space atau satu ruangan untuk kendaraan, atau untuk mobil, atau untuk truk, dan seterusnya. Jadi, murni untuk penumpang. Nah, sedangkan untuk ro-ro atau roll-on dan juga roll-off, nah, di situ memiliki satu ruangan dan bahkan memiliki satu jembatan khusus ya, atau memiliki satu pintu khusus untuk kendaraan. Dan umumnya untuk ro-ro itu jarak pendek tadi. Nah, di Indonesia, ferry dan ro-ro itu menjadi satu perusahaan di dalam ASDP Ferry atau Angkutan Sungai, Darat, dan Penyeberangan. Nah, makanya mungkin sering tertukar antara ferry dan ro-ro. Secara klasifikasi itu berbeda, tetapi secara fungsi untuk ferry jarak pendek itu mirip dengan ro-ro. Nah, secara bentuk ro-ro ini sangat spesifik. Mungkin saya bisa gambarkan.
misalkan ini kapal. Nah, dia memiliki pintu di depan dan juga di belakang. Nah, sedangkan untuk ferry, meskipun memiliki satu dek untuk kendaraan, dia hanya memiliki pintu entah itu di depan, entah itu di samping, entah itu di belakang, dan seterusnya. Sedangkan untuk Roro ini depan dan belakang. Jadi dia gerakannya maju mundur saja. Jadi mobil masuk lewat sini, kemudian keluar lewat sini. Nanti giliran sini dia juga sama, masuk lewat sini, keluar lewat sini, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk ferry hanya satu pintu saja untuk kendaraannya. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Makasih. Tadi lupa perkenalan juga. Oh ya. Ini Agam Permana, Pak, namanya, Pak. Ya, sudah terlihat di videonya. Baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya terkait klasifikasi? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Nama saya Muhammad Akil Taqiyuddin. Saya izin bertanya, itu kan tadi ada yang namanya wing in ground effect craft ya? Ya, betul. Itu lambungnya masuk ke jenis apa ya, Pak? Ya, baik. Nah, kalau untuk wing in ground effect, mungkin pertanyaan masuknya ke jenis lambungnya seperti apa. Nah, tapi saya mau jelaskan dulu bahwa secara prinsip itu menggunakan aerostatic support atau yang kita sebut sebagai bantalan udara. Artinya di situ tidak ada kontak antara lambung atau hal kapal dengan air, permukaan air. Nah, sehingga bentuk lambungnya sendiri itu masuk ke dalam bentuk planning hull. Jadi bentuk planning hull ini mempunyai kecepatan menengah. Kira-kira di sini, di kecepatan 40 dan 25. Untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi, agar tidak terjadi kontak antara lambung kapal dan air, dia perlu kecepatan menengah agar dia bisa take off atau bisa mengambang di atas permukaan lah, kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya bentuk lambungnya, dia masuk ke planning hull. Demikian kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan ada lagi? Pak, kalau misalkan ya, dia nggak di air, terus dia mesin penggeraknya pakai apa, Pak? Nggak pakai baling-baling. Oke, jadi secara prinsip, mungkin saya berikan wawasan sedikit. Secara prinsip, antara pesawat terbang dan juga kapal itu secara prinsip sama. Jadi kalau kapal laut itu fluidanya tadi air, kemudian kapal udara fluidanya udara. Kemudian gaya pendorongnya sama-sama memiliki propeller atau memiliki baling-baling. Nah, perkembangan paling cepat kan di kapal udara, baling-balingnya sudah berbentuk jet. Meskipun nanti di kapal juga ada. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalkan tidak ada kontak langsung antara air dan juga lambung, gaya dorongnya menggunakan apa? Nah, gaya dorongnya sama dengan kapal udara, yaitu berupa baling-baling di atas kapal. Jadi lokasinya bukan di bawah air, tapi di atas dek atau di atas kapal. Berupa baling-baling. Dan juga berupa jet mungkin. Nanti saya ada contohnya sedikit, memberikan gambarnya. Gitu kira-kira. Nah, jadi kalau saya tadi menyangkut pertanyaan yang pertanyaan Dava ya ini ya. Jadi ada juga yang hovercraft. Nah, hovercraft ini baling-balingnya juga di atas kapal. Kemudian ada air cushion ini juga di atas kapal. Nah, untuk yang hidrodinamik dan hidrostatik ini namanya hydro, berarti ini masih di bawah air daya dorongnya, baling-balingnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya, masih ada? Izin bertanya, Pak. Ya, ini Nindi lagi atau bukan? Bukan, Pak. Oh ya. Saya Fania Talita Syahrania. Izin bertanya, Pak. Jadi kan tugboat itu kan biasanya kapal yang buat narik kapal-kapal yang diam atau enggak tidak bergerak ya, Pak.
Dan biasanya ukurannya itu kan lebih besar ya Pak yang ditariknya. Nah itu gara-gara kekuatan mesin, baling-baling atau gimana ya Pak? Terus lambungnya itu termasuk jenis apa? Ya. Nah untuk jenis lambung kapal tugboat itu masuk kategori displacement. Jadi displacement hull ya. Nah kemudian mengapa tugboat itu bisa menarik atau mendorong kapal lain ataupun tongkang yang bentuknya besar, yaitu yang pertama mengenai mesin. Itu dayanya besar sekali. Jadi daya mesin tugboat meskipun bentuknya kecil tetapi mesinnya besar dayanya. Jadi ibarat truk lah ya. Nah, kemudian kombinasi dengan bentuk propeller. Nah, bentuk propellernya tersebut mempunyai daun yang lebar sehingga mempunyai daya dorong yang kuat. Nah, untuk kapal mungkin kapal cepat itu cenderung propellernya itu runcing, putarannya tinggi gitu. Nah, untuk tugboat itu propellernya daunnya lebar, tetapi putaran konstan atau rendah, tapi dia mempunyai daya dorong yang tinggi. Gitu kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya, masih ada? Saya lanjutkan dulu, kalau belum, saya lanjutkan dulu materinya. Silahkan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di kolom chat ya. Nah, saya lanjutkan ke materi kedua yaitu fungsi kapal. Nah, ini fungsi kapal masuk ke dalam kategori merchant vessel atau commercial vessel, kategorinya dry cargo ship, jenisnya general cargo ship. Nah, ini contoh atau foto kapal general cargo ship. Nah, istilah lain yang kita gunakan di Indonesia yaitu kapal muatan umum atau kapal barang. Nah, jenis muatannya yaitu memuat berbagai bentuk packing seperti kotak atau kardus ya, drum, kemudian kawat roll, kemudian muatan dalam karung atau sak atau semen dan seterusnya. Jadi semennya sudah disak-sak semen baru diangkut, kemudian dalam bentuk palet dan sejenisnya. Nah, kemudian karakteristik umum memiliki derek atau crane sendiri di kapal. Ini adalah derek atau crane ya. Tapi mungkin tidak semua kapal general cargo, tapi rata-rata memiliki derek atau crane. Nah, terkait dengan jenis muatan tadi, apabila di sini memiliki ruang muat 3, muatannya bisa dicampur, asalkan sama-sama kering dan juga tidak bercampur dengan yang sifatnya makanan manusia. Jadi misalkan untuk ruang muat 1 diisi sak semen, ruang muat 2 diisi palet pakan ikan, muatan ketiga diisi dengan roll kawat. Jadi namanya general atau umum ya. Nah, ini contohnya kapal MV itu berarti merchant vessel, Caraka Jaya Niaga 3, atau mungkin kita sering kenal dengan kapal tol laut yang mungkin 5 tahun ke belakang banyak disebut-sebut oleh media gitu kira-kira. Jadi general cargo ship. Jadi muatannya bisa bermacam-macam, asalkan kering dan juga bentuknya bisa beraturan lah, artinya seperti itu. Nah, di beberapa fungsi juga di sini ada kontainernya, tetapi masuk ke dalam general cargo, tetapi tidak semua kontainer, jadi hanya beberapa ruang muat. Nah, itu adalah general cargo ship. Nah, kemudian fungsi kapal untuk commercial vessel kategori dry cargo jenisnya container ship. Nah, kalau container ship istilah lainnya yaitu kapal peti kemas, kemudian kapal kontainer. Nah, kemudian jenis muatannya full atau semuanya peti kemas atau kontainer dengan ukuran tetap sesuai ketentuan. Nah, istilah atau satuan kapasitas kargo itu berupa TEUS atau 20 foot equivalent unit.
Jadi ukuran peti kemas, karena ini muatannya seluruhnya peti kemas, itu menggunakan ukuran teus ini. Nah, satu teus berarti adalah 20. Ada 20 feet equivalent unit. Nah, jenisnya yang lain ada 40. Jadi ada 10, ada 20, ada 40. 40 ada yang high cube. Nah, yang 10 ini jarang, yang rata-rata yang 20 dan 40. Jadi kalau kita lihat truk kontainer atau truk trailer yang sering lewat itu, di Priuk khususnya yang panjang-panjang itu ukurannya 40. Tapi yang seukuran truk Fuso yang setengah, yang kecil ya, agak kecil atau tronton itu ukuran 20 feet. Yang high cube itu lebih tinggi. Nah, ini contohnya MV atau merchant vessel Sinar Penida milik Samudra Indonesia atau perusahaan Indonesia. Jadi bedanya dengan general cargo, tadi kalau general cargo itu muatannya bisa bermacam-macam. Muatan kering bisa bermacam-macam. Nah, sedangkan kalau di container ship, muatannya semuanya peti kemas atau kontainer. Di beberapa tipe juga memiliki crane, tapi saya tidak sebutkan karena mungkin untuk kapal-kapal yang modern dia sudah tidak menggunakan crane. Jadi bedanya semua menggunakan peti kemas muatannya. Jadi kalau tadi general cargo dalam bentuk drum, dus dan seterusnya, nah di sini peti kemas. Jadi muatan-muatan misalkan tadi kardus Indomie, kemudian misalkan kardus snack atau yang lain dimasukkan ke dalam peti kemas, kemudian peti kemas digabungkan di dalam satu kargo atau pelabuhan masuk ke kapal. Itu untuk kapal container ship atau kapal peti kemas. Nah, kemudian fungsi kapal yang selanjutnya yaitu untuk commercial vessel kategori dry cargo ship jenis bulk carrier. Jadi istilah lainnya yaitu kapal muatan curah kering. Bulk itu bahasa Indonesia adalah curah. Jadi kapal muatan curah kering. Nah, jenis muatannya yaitu kargo dalam bentuk butiran atau biji-bijian kering secara curah. Seperti gandum, biji besi, pasir, semen, pupuk, tepung, terigu, dan sejenisnya misalkan batu bara, tanah, dan nikel, dan seterusnya. Yang paling sering ini kapal, contohnya kapal batu bara milik Bahtera Adiguna atau anak perusahaan PLN, namanya Coal Carrier Malahayati, mengangkut batu bara untuk kebutuhan PLN. Nah, persamaan karakteristik umumnya yaitu penamaan jenis kapal sesuai dengan muatan spesifik dan menggunakan istilah carrier di belakang. Jadi tadi untuk kapal itu istilahnya ada ship, ada vessel, ada carrier. Ini untuk kapal-kapal yang displacement. Untuk kapal-kapal semi displacement itu bisa menggunakan boat atau craft. Nah, jadi tadi kembali ke bulk carrier ini, misalkan kapal pengangkut batu bara, berarti di sini disebutnya sebagai coal carrier. Pengangkut biji besi disebut sebagai ore carrier. Pengangkut semen disebut sebagai cement carrier. Nah, bedanya apa dengan general cargo? Nah, kalau tadi general cargo ini bentuknya bisa drum, bisa kawat, bisa tidak beraturan ya, atau sak semen dan seterusnya. Nah, di sini bentuknya langsung curah, muatan secara curah itu ya seperti misalkan beras, gandum itu semua dimasukkan ke dalam sini. Nah, tentu pertanyaannya kalau misalkan habis ngangkut biji besi, boleh tidak mengangkut beras? Nah, secara aturan tidak boleh. Jadi harus dilakukan konversi terlebih dahulu muatannya. Nah, ini adalah bulk carrier. Nah, ini yang bulk carrier yang paling sering kita temukan yaitu untuk coal carrier dan juga ore carrier. Biasanya misalkan dari Kalimantan atau Sumatera penghasil batu bara itu diangkut ke Jawa ke power plant atau pembangkit listrik. Misalkan ore carrier. Nah, ore carrier ini pengangkut biji besi ataupun nikel ataupun tembaga misalkan dari Tembagapura atau dari Jayapura ke Amerika sana atau misalkan dari Tembagapura ke smelter di Gresik dan seterusnya.
Karena Indonesia punya banyak bahan mentah, sehingga kapal-kapal bulk carrier ini juga berkembang. Kemudian semen carrier, itu isinya semen dalam bentuk curah. Jadi kalau kita sering lihat di jalan itu ada kapal, ada mobil atau truk dengan tabung isinya semen. Nah, di sini sama, semennya semua dicurahkan, jadi bukan dalam bentuk sak semen lagi. Nah, selanjutnya masih commercial vessel, kategori liquid cargo ship, jenis tanker. Jadi kalau tadi dry cargo berarti muatan curah kering. Nah, kemudian liquid cargo ship berarti muatan curah cair atau tanker. Jadi istilahnya kalau curah cair itu biasa disebut sebagai tanker atau kapal tanker. Nah, muatannya yaitu muatan cair atau gas yang dimampatkan. Jadi gas yang dimampatkan itu bisa menjadi cair juga. Sebagai contoh CNG ya, kalau di bus Transjakarta itu pakai CNG. Nah, itu salah satu gas yang dimampatkan. Atau LNG, liquefied atau gas yang dicairkan. Nah, muatannya bisa berbentuk bensin, solar, minyak, mentah atau crude oil, kemudian palm oil, LNG, LPG, dan sebagainya. Nah, karena memang Indonesia dulu salah satu pengekspor minyak mentah, kapal-kapal ini juga paling banyak digunakan di Pertamina. Untuk kapal-kapal palm oil juga sangat banyak. Jadi karena Indonesia juga produksi sawit. Nah, sawit itu diolah menjadi palm oil, kemudian diekspor ke luar negeri menggunakan palm oil tanker gitu. Nah, penamaan jenis kapal juga sesuai dengan muatan spesifik yang dibawa. Jadi misalkan oil tanker, berarti tanker atau kapal pembawa minyak. Nah, minyaknya itu dalam bentuk crude atau minyak mentah ya, masih belum diolah. Kemudian produk oil carrier berarti dalam bentuk produk, bisa bensin, bisa solar, dan seterusnya. Nah, kemudian chemical tanker berarti mengangkut bahan-bahan kimia, misalkan nitrat untuk pupuk, kemudian mengangkut sulfur, dan seterusnya. Kemudian gas tanker atau LNG tanker atau LPG tanker, jadi tergantung muatannya itu apa. Nah, ini contoh kapal. Nah, di sini bukan pakai MV lagi, tapi MT atau motor tanker Papandayan, ini milik Pertamina. Nah, secara bentuk hampir mirip dengan bak yang tanpa kren ya. Untuk kapal tanker, jarang yang punya kren yang besar. Bahkan hampir tidak ada. Jadi dia hanya punya kren kecil untuk membantu saja. Di sini ada kren kecil. Nah, persamaan dari general cargo, kemudian dry cargo, dan juga bulk carrier, dan juga tanker ini ruang akomodasinya atau ruang kemudinya itu di belakang, hampir secara keseluruhan di belakang. Nah, masuk ke dalam tadi sudah ditanyakan ke kategori commercial vessel, masih commercial vessel, kategori passenger ship, jenisnya ferry. Nah, kapal istilah lain di Indonesia yaitu kapal feri atau kapal penyeberangan. Nah, yang dibawa yaitu penumpang, jadi bukan muatan lagi. Jadi membawa penumpang. Nah, jenisnya ada jenis khusus, tadi ada ro-ro atau roll-on, roll-off. Dapat membawa kendaraan penumpang dan juga kargo terbatas. Nah, kemudian karakteristik umum, ruang kemudi berada di depan. Jadi ini ruang kemudi atau kokpit ya istilahnya, atau ya ruang kemudi. Pilot deck itu kemudian memiliki banyak kamar tamu, jadi di dalamnya itu ada kamar dan juga ruang penumpang lah ya. Nah, jenis khusus ro-ro terdapat rem door atau tadi pintu atau jembatan ya. Jadi ini rem door itu kalau di sini misalkan ini bisa membuka, kemudian bisa ke dermaga langsung, mobil bisa masuk gitu. Nah, kemudian jenis-jenis ferry yang jarak dekat itu juga punya
dek kendaraan sendiri atau fasilitas penyimpanan kendaraan sendiri. Nah, untuk yang Roro tadi bentuknya depan dan belakang ini mirip. Artinya karena pintunya di depan dan juga belakang gitu. Mungkin nanti bisa dicari di internet. Nah, ini contohnya milik SDP Ferry, KMP Legundi. Ini kalau nggak salah untuk trayek Bali Lombok kalau nggak salah. Oke, kemudian kita masuk ke industrial vessel untuk kategori offshore vessel jenis pipe laying vessel. Nah, tadi untuk industrial vessel itu secara garis besar yaitu mensupport industri tertentu. Nah, yang paling banyak berkembang yaitu untuk industri minyak dan gas dan juga untuk energi terbarukan di tengah laut. Nah, ini untuk pipe laying itu fungsinya kapal pemasang kabel, pemasang pipa atau kabel di bawah laut. Jadi karakteristik umum memiliki derek atau kren khusus untuk memasang pipa atau kabel. Nah, di sini di bagian depan, ini bagian depan itu ada semacam kren yang menjulang gitu ya, ada belalai gajahnya. Dan juga ada kren tambahan yang lebih tinggi. Nah, biasanya ini untuk memasang kabel gitu. Nah, kabelnya digulung di sini. Nah, nanti dia kira-kira demikian. Nah, ini contoh yang dipunyai oleh Indonesia, misalkan kapal Timas 1201 milik Timas Suplindo. Nah, ini untuk pipe laying. Nah, jadi di sini karakteristiknya tadi punya derek atau kren khusus untuk meletakkan pipa atau kabel bawah laut. Nah, kemudian untuk industrial vessel lagi, kategori offshore juga, jenis floating production storage and offloading atau disingkat sebagai FPSO, floating production storage and offloading. Jadi kita bisa artikan dari namanya, fungsinya yaitu mengolah fluida sumber, menyimpan, mentransfer minyak mentah yang sudah diolah. Jadi di sini production, berarti mengolah atau memproduksi minyak mentah dari bawah. Nah, setelah itu, setelah diproduksi atau diolah, di sini diolah, diproses, kemudian disimpan di tangki, dia memiliki tangki yang sangat besar. Kemudian setelah disimpan, kemudian di offloading atau ditransfer ke kapal tanker. Sehingga kapal tanker tersebut bisa ke darat atau ke tempat lain mentransfer minyak mentah yang sudah diolah tadi. Nah, di Indonesia itu ada 3 atau mungkin lebih dari 3, tapi atau beberapa. Yang paling besar atau yang paling terkenal yaitu FPSO Belanak Natuna. Ini milik ConocoPhillips Indonesia atau perusahaan multinasional atau perusahaan Amerika yang memproduksi oil and gas. Nah, karakteristik umumnya, berada di laut lepas. Jadi berada di tengah laut yang sangat dalam. Nah, di sini di lokasinya di Natuna. Kemudian memiliki fasilitas pemrosesan minyak dan gas. Jadi karena ada proses production itu, di sini ada proses kimia yang sangat banyak kompleks, mulai dari regasifikasi, mulai dari drilling, mulai dari pengolahan, sehingga banyak cerobong-cerobong. Nah, kemudian memiliki fasilitas akomodasi atau di sini ada tempat tidur, fitness, kemudian makan dan seterusnya, mereka tinggal di sini. Selama misalkan seminggu, 2 minggu, rata-rata mungkin 2 minggu. Kemudian mereka kembali ke darat, bisa pakai helikopter atau kapal supply atau kru boat. Kemudian memiliki ya tadi ruang penyimpanan yang besar. Jadi ibaratnya ini sebagai pulau yang diciptakan dari besi gitu ya, kemudian berada di tengah laut lepas.
Nah, kemudian masuk ke dalam service vessel kategori workcraft atau jenisnya tugboat. Jadi kategori workcraft berarti sebagai jasa atau kapal kerja. Nah, kapal kerja itu artinya secara garis besar itu mereka kerja membantu ataupun mensupport atau melakukan pelayanan terhadap kapal lain. Nah, ini contohnya tugboat atau istilah lainnya di Indonesia itu kapal tunda. Nah, fungsinya bisa menarik, mendorong, membantu manuver kapal lain. Nah, karakteristik umumnya untuk transportasi banyak digunakan untuk menarik tongkang. Biasanya disebut sebagai tug and barge. Jadi dia menarik tongkang besar sekali. Di sini segunung. Nah, kemudian kalau di pelabuhan digunakan untuk membantu manuver kapal disebut sebagai harbor tug. Jadi ada dua klasifikasi atau jenis utama, yaitu tug and barge, itu mengangkut muatan atau menarik kapal tongkang. Kemudian harbor tug itu hanya untuk di pelabuhan, kemudian membantu manuver. Nah, contohnya ini KT atau kapal tunda Jaya Negara milik Palindo Marine Service, ini harbor tug di Priok ini. Nah, kemudian jenis service vessel yang lain yaitu untuk kapal kerja jenisnya crew boat atau kapal kru istilahnya lainnya. Nah, secara fungsi mengkhususkan diri dalam pengangkutan personel dan juga pendukung lepas pantai seperti anjungan minyak, rig pengeboran, bor, dan kapal selam atau ladang angin atau wind turbine. Jadi kalau tadi FPSO itu tidak bergerak, tapi bisa bergerak, tapi secara garis besar dia tidak bergerak dan berada di tengah laut. Untuk kondisi tertentu dia baru bergerak ke dock. Nah, untuk mensuplai kru dan juga alat-alat dan lain-lain, itu menggunakan yang disebut tadi sebagai crew boat. Nah, crew boat ini bekerja mondar-mandir dari pelabuhan pendukung ke FPSO tadi. Ini FPSO. Nah, crew boat mondar-mandir dari pelabuhan ke FPSO. Nah, karakteristik umumnya ruang penumpang, di sini ruang penumpang berada di depan. Nah, ruang belakang ini untuk menaruh barang. Jadi barangnya kecil ya, bukan barang yang besar seperti tadi pipe laying yang punya crane besar, tapi ini barang-barang kecil, misalkan akomodasi, misalkan aqua atau misalkan mata bor atau misalkan tali tambang dan seterusnya. Itu crew boat. Nah, ini contoh kapal Pan-Marine 8, ini Indonesia juga, milik Indonesia, perusahaan Pan-Marine. Nah, ini salah satunya yang desainernya alumni kita, yang Pan-Marine ini. Oke, itu untuk service vessel. Nah, jadi tadi sudah ada 3 contoh, industrial vessel, kemudian commercial vessel, industrial vessel, sama service vessel. Nah, sekarang kita coba special purpose vessel atau kategori kapal khusus. Nah, kategori kapal khusus itu sebagai contoh kapal perang. Nah, kapal perang kita ketahui sendiri secara ilmu dan juga secara desain tidak dipublikasikan karena itu menyangkut ketahanan negara. Tapi kita sebut saja sebagai kapal perang. Kemudian ada kapal selam. Ini kapal selam ini milik kita yang terbaru, kapal KRI Alugoro yang dibikin di PT PAL kerjasama dengan Korea. Nah, kemudian hidrofoil. Nah, ini kapal hidrofoil. Kita lihat hampir seluruh lambungnya terangkat ke atas, tapi masih ada foil yang masih di bawah. Dan propulsinya masih di bawah. Baling-balingnya. Kemudian ada wing inground effect. Nah, ini wing inground effect, jadi tidak ada kontak sama sekali dengan permukaan air, baling-baling di atas. Tapi dia tidak sampai ke atas udara penuh, jadi hanya di permukaan saja. Dan seterusnya. Jadi kapal khusus ini tergantung ownernya pilih apa gitu ya. Atau mau bikin apa terserah gitu ya. Mau
kapal pakai layar atau pakai layangan, dan yang penting kapal atau benda yang mengapung itu bisa bergerak lah, intinya gitu. Nah, kemudian saya masuk ke kategori perahu atau boat. Nah, tadi ini menyangkut ke pertanyaan desain yang keren ataupun futuristik dan seterusnya, itu masuk ke dalam motorboat ini. Motorboat itu nanti bisa masuk ke dalam yacht atau misalkan cruise. Nah, jadi secara definisi, istilah umum untuk perahu kecil yang digerakkan oleh dayung, layar, atau motor terbuka atau bagian dihiasi dan biasanya panjangnya kurang dari 45 kaki atau kira-kira 14 meter. Jadi perahu ini juga masuk sebagai bangunan di atas air atau yang mengapung di air. Ini ada perahu yang pakai dayung, kemudian ada kapal pakai layar, ada kano, dan juga motorboat. Nah, motorboat ini yang biasanya desainnya futuristik tadi ya. Nah, fungsinya sesuai dengan kebutuhan seperti olahraga, misalkan ini olahraga layar, nanti kalau kalian penasaran bisa dicari American Cup gitu ya. Tapi untuk yang sailing. Jadi American Cup ada yang untuk baseball dan juga ada juga yang sailing yang terkenal, American Cup. Kemudian untuk hobi misalkan tadi untuk desain ataupun untuk berlayar, untuk wisata, dan juga laser. Nah, penamaannya umumnya disertakan dengan tipe penggeraknya seperti motorboat atau sailboat. Nah, kalau kita bahas tersendiri ini motorboat dan juga sailboat nanti ada di mata kuliah pilihan kapal khusus gitu ya. Nah, di situ dijelaskan mengenai desain-desain yang futuristik dan juga desain-desain khusus. Oke, itu adalah untuk fungsi. Jadi bagian kedua. Jadi silakan apabila ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi ketiga. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Jak, duluan Jak. Nama saya Muhammad Zaki. Saya ingin bertanya, Pak. Dari sekian banyak jenis kapal yang ada di Indonesia, apakah sudah banyak yang autopilot, Pak, atau masih menggunakan nahkoda? Terima kasih, Pak. Ya, sama Jak, pertanyaannya Jak. Mantap, Bal. Ya, jadi untuk autopilot atau kita sebut sebagai autonomous ya, harus dibedakan menjadi mungkin kapal menjadi 3 secara kontrol ya. Jadi manual, fully manual ya. Jadi masih dikendalikan manual. Kemudian semi autonomous. Jadi secara pelayaran masih ada campur tangan. Kemudian fully autonomous atau fully autopilot. Nah, yang fully autopilot atau fully autonomous sampai sejauh ini belum ada. Bahkan di dunia pun belum ada yang fully autonomous atau autopilot. Itu masih sebatas konsep yang fully autopilot. Jadi benar-benar tidak dikendalikan, tidak ada campur tangan atau pengendalian dari krunya. Nah, yang sejauh ini sudah banyak digunakan yaitu autopilot. Sama seperti di pesawat, jadi untuk manuver-manuver di pelabuhan itu masih manual, tetapi ketika sudah berlayar di ocean going atau sea going yang misalkan jarak jauh, misalkan dari Medan sampai dengan Lombok. Nah, karena melewati Samudra India, jadi selepas dari pantai Medan misalkan sudah masuk pelabuhan, masuk perairan Samudra India atau Laut Jawa, itu sudah autopilot. Di kapal-kapal tertentu sudah memiliki fitur tersebut. Nah, untuk penggunaan sendiri sejauh ini meskipun sudah autopilot, tetap masih ada kru yang berjaga 24 jam ketika kapal itu berlayar. Jadi pada kasus-kasus tertentu, meskipun autopilot, dia harus sedikit ada koreksi mengenai arah gitu. Jadi pertanyaannya apakah di Indonesia sudah ada yang autopilot?
sudah banyak untuk kapal-kapal ocean going, dan bahkan untuk kapal-kapal kecil yang tadi, mereka sudah diberikan satu alat autopilot sendiri sehingga radarnya ini atau kemudinya sudah bisa bergerak sendiri lah, kira-kira demikian. Tapi kalau yang fully autopilot, jadi benar-benar autonomous ya, itu belum ada. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Baik Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, masih berhubungan dengan pertanyaan Zaki yang tadi. Ya. Berhubung juga tugas saya kemarin juga saya membahas tentang Maritime Autonomous Survey Ship ini. Cuma kalau saya ngelihat tentang klasifikasi dari autonomous ship ini kan baru tentang keautonomusannya si kapal itu sendiri Pak. Cuma ada gak sih Pak penggunaan khusus dari autonomous ship ini kayak cuma boleh dipakai untuk kargo atau cuma boleh pakai tanker atau penumpang dan sebagainya macamnya Pak? Ya. Baik. Jadi untuk aturan yang melarang ataupun menganjurkan sistem autopilot atau autonomous untuk kapal-kapal tertentu itu tidak ada peraturannya atau tidak ada standarnya. Nah, pengaturan tersebut, penggunaan autopilot atau autonomous tersebut memang murni sebagai satu kemajuan teknologi yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu sehingga memudahkan operator ataupun kru dalam operasi kapal dan juga tepat waktu dan juga dari segi keamanan. Jadi misalkan kalau ada badai, dia secara otomatis bergerak ke lain arah ataupun mati mesin ataupun yang lain-lain. Nah, jadi secara peraturan belum ada yang mengatur sejauh itu. Nah, tapi saat ini yang paling berkembang memang justru untuk kapal-kapal niaga. Karena di kapal-kapal niaga itu dituntut untuk tepat waktu, kemudian muatan yang dibawa itu aman, artinya tidak terjadi kerusakan, dan juga terkait efisiensi dari kapal tersebut. Nah, sebagai contoh mungkin yang paling real ya, mungkin yang paling banyak mengembangkan autonomous mungkin misalkan perusahaan Jepang namanya NYK atau Nippon Yusen Kyokai. Nah, itu mereka sudah mengembangkan yang disebut sebagai tadi ya, machine learning atau AI, artificial intelligence untuk rute kapal. Nah, mereka punya satu control room sendiri di pusatnya, di headquarternya di Tokyo sana. Kemudian mereka punya jadwal kapal dan juga punya rute kapal, kira-kira kapal tersebut sandar di pelabuhan mana, melewati jalur mana, agar kapal tersebut efisien dalam bahan bakar. Tentunya juga aman dalam pelayarannya. Gitu kira-kira. Nah, untuk kapal-kapal di Indonesia, meskipun sudah punya autopilot atau autonomous, sejauh ini mungkin pada prakteknya belum banyak digunakan ya. Tapi untuk yang masalah tadi, rute pelayaran sih sudah banyak digunakan. Tapi untuk yang lebih advance lagi penggunaan AI ataupun penggunaan machine learning tadi belum banyak. Oke, baik Pak. Cuma Pak, mau nambahin dikit lagi Pak. Ya. Dari kehadiran autonomous ship ini tuh ada gak sih Pak kayak pro kontra? Ada gak sih Pak kayak dari kontra-kontra orang yang bilang kalau autonomous ship ini tuh malah menghilangkan kayak kekhasan, kemurnian dalam dunia maritim gitu sih Pak? Ya, baik. Ya, memang pro kontra selalu ada. Artinya memang ini mengenai sudut pandang, karena di beberapa negara yang sudah termasuk atau kategori negara maju, mereka sudah bisa dikatakan humanless atau fully automatic ataupun tanpa tenaga kerja ya, atau robot minded lah ya. Tapi untuk negara-negara berkembang, misalkan seperti Indonesia, Malaysia, India, dan seterusnya, mereka masih memiliki paham padat karya, yang artinya semakin banyak menyerap tenaga kerja, semakin baik gitu ya. Nah, perbedaan dua sudut pandang ini yang mungkin ya menjadi pro dan kontra. Jadi untuk kapal-kapal yang memang punya
ciri khas tersendiri, misalkan tadi ya kapal bak carrier dan seterusnya. Kalau tidak ada krunya, nanti mungkin seperti kapal siluman misalkan gitu, atau kapal misteri yang bisa berjalan sendiri dan seterusnya. Yang masih pro kontranya seperti itu. Tapi sejauh ini ya sudah mulai ada inovasi lah ke arah situ, ke arah autonomous itu tadi. Tapi masih sebatas konsep lah. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Baik, ini karena waktunya mepet, saya lanjutkan dulu. Silahkan kalau ada yang tadi pertanyaan lain, bisa ditulis di chat, nanti saya jawab. Ini ke bagian terakhir atau ke penjelasan terakhir. Jadi tadi sudah mengenai klasifikasi, kemudian mengenai fungsi. Nah, terakhir ini saya tambahkan bagian-bagian dari kapal. Nah, ini istilah umum yang ada di kapal. Atau sebagai anak kapal itu kita perlu tahu apa itu lambung. Jadi tadi lambung bahasa Inggrisnya hull, yaitu sebuah permukaan atau sebuah bentuk yang tercelup dengan air. Nah, di lambung itu ada istilah-istilah. Jadi kalau di bagian belakang itu disebut sebagai stern, bagian depan itu sebagai stem. Nah, kemudian di bagian atas ini, jadi untuk istilah umum bagian atas ini disebut sebagai forecastle. Fore itu depan artinya. Nah, kemudian di bagian belakang itu adalah after. After. Stern. Nah, dari kemudian istilah lain yaitu ada yang disebut sebagai tadi propeller atau baling-baling sebagai gaya dorong ya. Kemudian ada juga rudder atau kemudi. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai bow atau moncong kapal atau tonjolan kapal di depan, atau istilah lainnya yaitu bulbous bow. Nah, kemudian ada disebut sebagai keel atau ini lunas kapal. Lunas kapal itu berarti bagian yang paling bawah. Kemudian ada bow thruster, berarti ini adalah baling-baling di bagian bow atau bagian depan tadi. Nah, kemudian untuk ruang akomodasi atau disebut sebagai accommodation deck atau accommodation. Kemudian ini ruang kemudi disebut sebagai anjungan atau bridge deck. Kemudian ada foremast berarti depan bagian fore. Nah, itu istilah umum lah. Jadi ini tidak perlu dihafalkan, tapi nanti secara sendiri mungkin bisa dipahami atau hafal sendiri mulai dari lambung, ada stern, ada stem, ada rudder, ada propeller, ada keel, freeboard. Nah, freeboard itu jarak antara deck, ini adalah deck. Deck itu adalah lantai yang kita injek ketika kita naik kapal dengan air, permukaan air atau permukaan lambung yang tercelup dengan air tadi. Nah, itu istilah umum atau bagian-bagian kapal. Nah, kemudian istilah umum lainnya yaitu deck. Deck itu lantai atau level. Kalau di bangunan mungkin tingkat lah ya. Nah, deck itu kalau di kapal ada yang disebut sebagai main deck atau deck utama. Main deck itu biasanya ketika kita naik kapal, nah kemudian kita menginjakkan kaki di situ, nah itu adalah deck utama. Kalau kita naik pesawat atau naik bus, naik pesawat mungkin contohnya kita masuk, kemudian di situ ada ruang penumpang, nah itu disebut sebagai main deck. Nah mungkin kalau ada yang tingkat, berarti nanti ada first level atau yang di bawahnya untuk barang itu bisa disebut sebagai half deck atau second deck dan seterusnya. Kalau naik bus misalkan bis tingkat misalkan kita masuk, kemudian ada lantai untuk kursi-kursi penumpang itu disebut sebagai main deck. Misalkan tingkat atasnya bisa tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Jadi untuk yang kalau di bangunan misalkan ini adalah lobby utamanya, main deck itu. Kemudian di bawahnya kalau di bangunan kan ada basement dan seterusnya. Nah, di bawahnya ini
bisa disebut sebagai second deck, third deck. Jadi semakin ke bawah bisa disebut sebagai kedua, ketiga itu ke bawah. Untuk ke atas itu bisa menggunakan level 1, level 2, level 3, ataupun penggunaan nama ruangan masing-masing. Misalkan nanti di sini ada navigation deck, kemudian ada accommodation deck, berarti untuk tidur dan seterusnya, atau misalkan ada room deck dan seterusnya. Nah, yang tadi disebut sebagai kill tadi adalah bagian paling bawah, atau plat paling bawah, atau struktur paling bawah. Nanti di konstruksi kapal lebih jelasnya. Ini sebagai pengenalan umum. Nah, kemudian istilah lain yang perlu diketahui juga ada istilah port side dan juga starboard side. Jadi di kapal itu selalu kita acuannya pertama adalah stem dan juga stern. Harus bisa menentukan dulu mana bagian depan atau stem, mana bagian belakang. Nah, setelah kita menentukan mana bagian depan, mana bagian belakang, nah, kita acuannya yaitu bagian belakang, stern. Nah, stern kemudian melihat ke depan, sebelah kiri yaitu port side, atau bagian port. Kemudian sebelah kanan adalah starboard side. Ini adalah standar internasional. Jadi ditentukan dulu mana bagian belakang atau stern, kemudian melihat ke depan. Nah, melihat ke depan, sebelah kiri itu adalah port side, sebelah kanan adalah starboard side. Oke, kira-kira itu untuk bagian-bagian umum. Ini saya cuma mengenalkan saja, untuk detailnya nanti mungkin di bagian kapal lah ya, konstruksi. Oke, ini saya menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang ada di chat sebelum kita diskusi sejenak setelah menjawab pertanyaan. Dari Dava lagi, Pak izin bertanya, untuk penempatan offshore vessel itu menggunakan apa ya? Pipe laying vessel kah? Dava ada nggak? Ini maksudnya penempatan offshore itu maksudnya apa ya? Maksudnya kapalnya ditaruh atau gimana? Dava Iya kan, ada? iya. Kan offshore vessel tuh nggak gerak sendiri ke tengah kan, Pak? Iya. Tahu saya. Nah, itu dibawa ke tengahnya tuh dengan pipe laying vessel kah? Ya. Jadi sebagai contoh ini FPSO Belanak. Nah, ini meskipun dia tidak bisa bergerak atau tidak bergerak pada saat operasi, dia memiliki sistem propulsi yang dapat bergerak. Ini salah satu kriteria. Nah, kriteria lain yaitu kapal tersebut meskipun ini saat beroperasi tidak bergerak, ini menggunakan jangkar. Nah, untuk menempatkannya, dia bisa ditarik dengan kapal tunda tadi. Nah, ditarik dengan kapal ini sampai ke tengah lautan, baru jangkar diturunkan sehingga bisa sampai. Nah, untuk kasus yang lain itu diangkut dengan yang disebut sebagai di sini tadi ada di offshore ini tadi accommodation barge atau production platform. Tadi saya sempat lihat ada istilahnya yaitu ini mungkin istilahnya heavy lift ship. Jadi kapal yang punya satu kemampuan untuk mengangkut kapal yang lain gitu ya. Jadi kapal itu diangkut menggunakan sistem tertentu lah ya. Jadi ini kerennya besar sekali sehingga kapal itu sebagai contoh di sini ada kapal lain tadi yang kapal offshore ini diangkut ke sini. Nah, kemudian nanti diturunkan menggunakan kren yang lain. Nah, tapi rata-rata untuk yang offshore itu punya propulsi sendiri, meskipun kecil ya. Jadi misalkan nanti cari saja misalkan jack up rig dengan propulsi sendiri. Kemudian FPSO itu juga punya propulsi sendiri. Jadi FSO juga punya propulsi sendiri gitu. Jadi untuk menempatkannya itu bisa ditarik kapal tunda atau dengan propulsinya sendiri gitu ya. Bahkan untuk yang submersible tadi juga punya propulsi meskipun kecil. Jadi kalau saya balik ke sini yang tadi misalkan ini yang semi submersible.
Ya meskipun dia tidak bisa secara operasi tidak bergerak, tapi di sini masih punya propulsi sendiri. Tetapi kalau tidak, dia ditarik dengan kapal tugboat tadi. Bisa dipahami ya, Dava? Berarti yang kalau untuk pipeline itu ngapain, Pak? Dia cuma ngaitin doang. Nah, pipeline khusus untuk memasang pipa, jaringan pipa. Pipa bawah laut gitu. Iya, jadi mungkin kalian nggak kebayang bahwa di mungkin bukan seluruh, mungkin di daerah Laut Jawa, kemudian Selat Malaka, kemudian dari Singapura ke Jakarta itu terkoneksi dengan pipa gas, pipa minyak. Dari Singapura ke Natuna juga terkoneksi dengan pipa untuk mengalirkan minyak dan gas. Kemudian dari Jakarta ke Cirebon juga ada pipa bawah laut. Itu untuk pipa. Kabel apalagi, bahkan lebih banyak digunakan kabel. Kabel khususnya untuk koneksi internet yang kita pakai. Jaringan yang kita pakai itu kan pakai kabel optik. Nah, itu jaringannya pakai kabel bawah laut. Itu mulai dari main server itu di Singapura. Nah, ke Indonesia itu pakai kabel bawah laut gitu. Jadi untuk pipeline ini khusus untuk pipa dan juga kabel. Gitu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, mungkin biar kebayang juga bahwa di Laut Jawa itu juga banyak sekali pengeboran minyak. Nah, pengeboran minyak itu juga tersambung dengan pipa. Nah, koneksi pipanya itu udah banyak sekali lah di dalam di dasar laut Jawa. Nah, itu sudah dimulai sekarang mungkin udah lebih tua umurnya dari saya. Jadi sejak tahun 80-an itu udah ada pipanya di bawah di bawah laut. Apalagi di Selat Sunda ya, antara Jawa dan Sumatera itu udah banyak pipa bawah lautnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Elvan. Izin bertanya, Pak, untuk bagian lambung kapal yang paling rawan untuk mengalami kerusakan bagian apa ya, Pak? Nah, jadi untuk bagian lambung kapal yang paling rawan, secara umum itu kita tidak ada, tapi ini sangat tergantung dari jenis kapalnya. Mungkin saya ambil contoh yang paling rawan untuk kapal displacement, tipe displacement. Contohnya kapal penumpang di atas 100 meter, misalkan Titanic, paling rawan di bagian tengah atau bagian midship. Kapal kontainer, kapal bulk carrier itu juga bagian tengah, karena rawan terjadi lendutan. Jadi sama seperti mungkin lontong ya, lontong kamu misalkan kamu kamu berikan gaya di kedua ujungnya, nah lama-lama akan patah di tengahnya. Kira-kira itu. Nanti di mata kuliah konstruksi kapal, nah ini disebutkan lagi. Bisa dipahami ya, Elvan ya. Jadi rata-rata di bagian midship untuk kapal-kapal displacement. Raka, untuk kapal wing inground effect, kira-kira elevasi di permukaan laut bisa mencapai berapa meter, Pak? Jadi untuk wing inground effect itu memanfaatkan bantalan udara. Jadi elevasinya memang tidak tinggi, justru dia memanfaatkan selalu dijaga konstan sekitar 1-5 meter, maksimal 5 meter. Jadi agar fluida yang di bawah itu bisa dimanfaatkan sebagai bantalan untuk bisa melaju gitu. Jadi bukan pakai sistem yang sama di pesawat, tapi ini benar-benar menggunakan gaya antara permukaan kapal dan permukaan air laut. Di situ ada fluida. Nah, fluida tersebut tekanan tinggi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bantalan udara. Kemudian Dwi Febrianto, izin bertanya, kapal kan telah diklasifikasikan berdasarkan muatan. Nah, apakah tidak bisa muatan kapal ditukar kapal kontainer yang digunakan mengangkut barang menjadi mengangkut minyak atau lain? Lalu komersial vessel mogok di tengah jalan
solusinya gimana. Terus wing ground effect bisa digunakan di daratan atau tidak menjadi mobil terbang. Oke. Nah, yang pertama, kalau kita pindah klasifikasi dari kontainer menjadi kapal barang. Nah, itu ada konversinya. Jadi untuk kontainer menjadi kapal, ini contohnya tadi mengangkut minyak. Nah, itu tidak bisa. Harus dikonversi dulu secara konstruksi. Karena ada peraturannya atau ada standarnya yang harus dipatuhi. Nah, nanti standarnya mengikuti peraturan-peraturan yang akan dijelaskan minggu depan. Jadi tidak bisa kontainer diubah menjadi, bukan diubah, digunakan untuk mengangkut minyak. Kecuali minyaknya di dalam dirigennya masuk kontainer itu bisa, tapi langsung dalam bentuk curah harus dikonversi dulu kapalnya. Kemudian kalau mogok, nah kapal mogok di tengah laut, kira-kira gimana? Nah, di sini bedanya kalau di darat itu mungkin bisa diganti dengan kapal yang lain. Nah, kalau kapal mogok di tengah laut, ada dua opsi. Yang pertama, mekanik membenarkan atau bekerja keras untuk menservis agar tidak mogok. Jadi, pertama mekanik di kapal, mereka bekerja keras biar tidak mogok. Kemudian, didatangkan mekanik dari darat dan juga spare part dari darat sehingga kapal menjadi jalan kembali. Itu pertama. Yang kedua yaitu kapal apabila tidak bisa sama sekali baru ditarik atau didorong dengan kapal tunda tadi. Nah, itu adalah yang sering digunakan di kapal. Jadi bukan diganti kapal yang lain, biasanya memang dibenerin di tempat atau didorong kapal lain. Nah, kalau wind inground effect, nah, untuk di daratan, secara garis besar di daratan yang konturnya cenderung lembut, misalkan di pasir, itu masih bisa. Tapi untuk misalkan untuk di jalanan atau di perkotaan, tidak bisa. Jadi, dia memanfaatkan permukaan yang di laut itu cenderung datar ya. Jadi, cenderung yang punya permukaan yang konstan. Misalkan ada ombak pun ombaknya konstan. Nah, dari situ ada semacam gumpalan udara yang bisa dimanfaatkan sebagai ground effect tadi. Nah, kalau di darat, di mobil atau jadi mobil terbang, nah banyak kan bentuk-bentuk, misalkan ada polisi tidur, ada trotoar, dan lain-lain, sehingga cenderung gumpalan udaranya tidak konstan. Kemudian dari Aditya Ahmad, ada berbagai macam posisi kemudi di belakang dan depan. Kira-kira perbedaan fungsinya apa yang ya Pak, tentang posisi kemudi dan efeknya apa Pak kalau berbeda posisi kemudi? Ya, masalah kemudi ini masalah manuver atau olah gerak. Jadi kalau di belakang, kenapa di belakang? Di situ memanfaatkan gaya dari propellernya. Jadi ada gaya dorong dari propeller sehingga ketika dia bermanuver atau belok itu menjadi lebih mudah. Nah, kalau di depan itu tidak ada propeller atau kemudi sehingga kalau dia belok agak sulit untuk berbelok. Jadi radius putarannya agak jauh. Jadi kalau di belakang itu radius putar, kalau misalkan kita naik motor, misalkan naik motor yang kecil sama besar itu kan ketika berputar kan radius putarannya agak berbeda. Itu sama juga sama dengan rudder. Kemudian dari Fatih, mengenai standar keselamatan. Masing-masing kapal pasti memiliki keselamatan masing-masing. Nah, alat keselamatan apa saja yang diwajibkan? Nah, yang pertama yaitu yang diwajibkan adalah ini, apa namanya, disebut sebagai safety boot atau ya safety boot atau inflatable boot dan seterusnya. Ini yang wajib untuk kapal-kapal yang mempunyai penumpang. Kemudian ada juga alat pemadam kebakaran, itu juga wajib. Kemudian ada alat keselamatan yang lain, misalkan untuk dari menghindari bajak laut, kemudian menghindari kebocoran, yaitu sekat-sekat kedap air, dan seterusnya. Nah, nanti mungkin minggu depan lah dijelasin lagi. Kemudian dari Rifki Anda, bertanya membaca informasi bahwa satu hidrofoil memiliki batas kecepatan akibat suatu gaya ya.
apakah info tersebut benar. Nah, jadi prinsip hidrofoil itu menggunakan foil nih di bawah. Jadi kalau kecepatan melebihi batas tertentu, dia akan bisa terbang. Nah, ketika dia udah terbang mencapai permukaan, dia akan turun lagi. Nah, maka memang ada satu batasan kecepatan yang optimum gitu. Jadi kalau kalian lihat di pesawat ataupun kalian lihat di sirip mobil, itu sudut serang dari foilnya itu kan bermacam-macam. Nah, sama juga di hidrofoil, kalau terlalu besar, dia akan terlalu naik, terlalu kecil, terlalu turun gitu. Secara singkat seperti itu. Kemudian Eza, Pak, tadi saya tidak ada sinyal, jadi tiba-tiba keluar. Ya, silahkan. Oke, itu pertanyaannya sudah saya baca semua. Untuk pertanyaan langsung, apakah masih ada? Silahkan. Kita masih ada waktu 5 menit. Izin tanya boleh, Pak? Ya, silakan. Untuk penamaan kapal sendiri itu, Pak, ada memang harus di depannya misalnya seperti FPSO itu, terus KM gitu-gitu, itu emang harus ada penamaan seperti itu atau gimana, Pak? Ya. Jadi untuk penamaan tadi misalkan ada KMP, MT, nah ini hanya sebutan saja. Tapi untuk penamaan kapalnya sendiri misalkan Papandayan, kemudian di sini Malahayati Baruna, kemudian Sinar Penida, ini merupakan hak dari pemilik kapal. Jadi mau dinamakan nama sendiri boleh, mau dinamakan nama kucingnya boleh, dinamakan nama kapal ikannya boleh, atau nama gunung itu boleh. Tapi untuk yang KMP, MT ini penyebutan di pelabuhan saja, biar mudah identifikasi. Jadi ketika masuk pelabuhan, dia bilang MT Papandayan. Oh, dia sudah kebayang ini tanker. Kemudian misalkan KMPO ini kapal motor penumpang. Jadi di pelabuhan bisa mengidentifikasi gitu. Kira-kira demikian. Jadi nanti kalau kalian punya kapal, kalian berikan nama yang kalian mau lah. Misalkan biasanya pasangan, anak, kemudian gunung atau lain-lain lah. Atau nama sendiri. Ya, selanjutnya apakah masih ada? Pak, mau nanya lagi boleh Kak? Ya, silakan. Kalau kan saya pernah juga lihat tuh kalau kapal selam ada yang bertenaga diesel ya Pak. Ya. Itu asap kan pasti diesel ngeluarin asap pembuangan, gas pembuangan lah. Ya, betul. Kalau di kapal selam kan dia kasusnya di bawah air ya Pak. Ya. Itu gimana Pak? Ya. Oke. Jadi untuk kapal selam yang model-model lama masih menggunakan diesel dan juga istilahnya diesel elektrik lah ya. Jadi artinya sebagai penggerak utamanya adalah diesel elektrik, tetapi sebagai power atau source tenaganya adalah diesel. Nah, tadi terkait pembuangannya bagaimana? Jadi untuk kapal selam dia punya satu sistem exhaust gas yang dilengkapi dengan kompresor. Jadi untuk membuang gas buang tersebut, mereka menggunakan kompresor agar udaranya bisa keluar gitu. Jadi kalau kita di darat kan dia tidak dari mesin langsung keluar ya, tidak ada kompresor lagi. Nah kalau di kapal selam dia punya sistem kompresor tadi gitu. Tetap dibuang ke sekitarnya lah ya. Tapi menggunakan sistem tadi kompresor agar bisa keluar. Bisa dipahami. Berarti dia harus naik ke atas apa nggak usah Pak? Kan enggak. Jadi pakai kompresor tadi. Tetap. Jadi istilahnya ditiup gitu ya. Tiup di bawah air gitu. Agar punya tekanan dia keluar gitu. Berarti ada gelembung-gelembungnya ya Pak? Iya. Ya, makasih Pak. Ya. Masih ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, masih ada. Kalau tidak ada, ini karena tinggal 1 menit.
ada post test dan juga ada tugas. Ini silahkan dikerjakan post testnya. Saya share di chat. Oke, waktunya sekitar 30 menit. Di situ ada post test, ada link post test, kemudian kalian boleh kerjakan mulai dari sekarang, waktunya sekitar 30 menit sampai 30 menit. Nah, kemudian untuk sesi daring ini saya tutup. Mungkin kurang lebihnya saya. Kemudian nanti untuk tugas minggu depan saya share di Emas, jadi kalian membuat sama seperti minggu lalu, semacam resume tentang peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Oke, kira-kira demikian. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Resumenya dibuat sebelum pertemuan, Pak. Iya, sama seperti tugas minggu lalu. Pak, saya mau bertanya. Iya. Untuk resumenya sendiri tuh ada formatnya nggak sih, Pak? Format pasti gitu? Nggak ada, bebas. Bebas. Oke, makasih, Pak. Oke, resumenya untuk tugas minggu depan itu bukan resume untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini tidak ada resume, tapi nanti saya infokan ke Emas, yaitu tugasnya kalian mencari informasi mengenai peraturan-peraturan yang ada di kapal. Oh, berarti untuk selanjutnya itu kita ibarat sebelum belajar mengenai materi yang akan diajarkan, kita nyari-nyari dulu ya Pak ya? Ya, betul. Berapa banyak Pak peraturannya Pak? Satu saja. Jadi setiap mahasiswa satu, tapi harus berbeda dengan yang lain. Aduh, oke Pak. Ya Pak. Baik, sudah di situ ada post test di chat, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar buat semuanya. Silahkan diisi post testnya, semoga sukses. Semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih sama-sama. Pak. Ini saya tutup. Terima kasih Pak.